Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas latihan soal persiapan UKM PPG bidang matematika, khususnya pada pembahasan materi fungsi komposisi dan inverse. Sekedar informasi bahwa video ini merupakan video kelima dari seri latihan soal persiapan UKM PPG bidang matematika yang dibahas pada channel ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru mampir ke channel ini, silahkan menonton video pertama sampai dengan video keempatnya juga. Dan untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu diketahui f 2x tambah 3 per x kurang 2 sama dengan x dan g inverse 7x kurang 5 sama dengan x. Nilai dari f inverse dot G2 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu yang pertama kita harus cari adalah nilai G2-nya. Setelah kita peroleh nilai G2, barulah nanti kita masukkan ke nilai f inverse-nya. Nah, bagaimana cara mencari G2 sedangkan dalam soal yang diketahui adalah G inverse-nya? Nah, pertama untuk mencari nilai G-nya, kita bisa menukarkan nilai 7x kurang 5 dengan nilai X yang ada di luar sehingga membentuk GX-nya. Nah, bisa diperhatikan bahwa G inverse 7x kurang 5 sama dengan X. Nah, jika yang di dalam dengan yang di luar ini kita pertukarkan, kita peroleh Gx sama dengan 7x kurang 5. Jadi sekali lagi X-nya kita pindahkan ke dalam, lalu 7x kurang 5-nya kita keluarkan sehingga G inverse berubah jadi Gx. Nah, sekarang kita bisa langsung menentukan nilai G2, yaitu G2 sama dengan, nah kita ganti saja X-nya menjadi 2, berarti 7 kali 2 dikurang 5. Nah, 7 kali 2 itu 14 dikurang 5 itu 9. Jadi G2-nya sama dengan 9. Berarti untuk F inverse G2, G2-nya kan kita sudah punya ya, yaitu 9. Nah, F inverse G2 bisa kita ubah menjadi F inverse 9. Nah, berarti sekarang kita harus mencari nilai F inverse 9. Pada soal kita diberikan nilai F 2x tambah 3 per x kurang 2 sama dengan x. Nah, bagaimana mencari F inverse? Sama seperti sebelumnya, kita pertukarkan X-nya kita masukkan ke dalam dan 2x tambah 3 per x kurang 2 kita keluarkan. Sehingga kita peroleh F inverse X sama dengan 2x tambah 3 per x kurang 2. Nah, karena yang diminta adalah F inverse 9, berarti hasilnya adalah X-nya kita ganti 9 ya. Jadi 2 dikali 9 ditambah 3 per 9 kurang 2. 2 kali 9 itu 18 ditambah 3 21. 9 dikurang 2 itu 7, jadi 21 per 7 sama dengan 3. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika Gx sama dengan X kuadrat tambah 1 dan F dot Gx sama dengan 1 per X pangkat 4 dikurang 1, maka F3 sama dengan. Nah, sekarang yang diminta pada soal ini adalah nilai F3. Sedangkan yang kita punya di soal adalah F dot G. Berarti F dot G ini kita harus gunakan untuk mencari F3. Nah, F dot G itu sama saja dengan Fgx sama dengan 1 per X pangkat 4 dikurang 1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya mencari F3 sedangkan yang diketahui adalah Fgx. Nah, berarti kata kuncinya adalah Gx ini harus kita ubah ke 3 agar Fgx ini berubah menjadi F3 ya. Kan kita inginnya mencari F3. Yang diketahui adalah Fgx. Berarti Gx ini harus kita ubah ke 3. Nah, bagaimana caranya agar Gx-nya ini diubah ke 3? Nah, Gx-nya kan adalah X kuadrat tambah 1. Berarti X kuadrat tambah 1 ini harus sama dengan 3. Atau jika kita pindah ruaskan satunya ke sebelah kanan, diperoleh X kuadrat sama dengan 2. Nah, berarti agar Gx sama dengan 3, X kuadrat harus sama dengan 2. Nah, berarti di sini kan Fgx kan sama dengan 1 per X pangkat 4 kurang 1 ya, tidak ada X kuadrat ya. Berarti X4-nya harus kita ubah terlebih dahulu menjadi X kuadrat pangkat 2.
Nah, dari sini agar Gx-nya kita ubah menjadi F3, maka X kuadrat ini harus kita ubah kedua. Berarti diperoleh F3 sama dengan 1/2 kuadrat kurang 1. Berarti 2 kuadrat itu kan 4 ya. Berarti F3 sama dengan 1/4 kurang 1 itu 3. Jadi F3 sama dengan 1/3. Jadi jawaban untuk soal yang kedua ini adalah A 1/3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui fungsi f dan g dengan fx sama dengan ax tambah 1, gx sama dengan x kuadrat, dan gf2 sama dengan 49. Jumlah semua nilai a yang memenuhi adalah... Nah, pada soal ini kita diberikan informasi bahwa gf2 sama dengan 49 dan juga nilai fx dan gx. Nah, berarti kita bisa memanfaatkan GF2 sama dengan 49 ini untuk menentukan nilai A-nya. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu F2. Nah, kita kan sudah diberikan Fx ya, yaitu Fx sama dengan Ax tambah 1. Berarti F2 kita ganti saja X-nya jadi 2 menjadi 2A tambah 1. Lalu selanjutnya karena di sini diketahui GF2 sama dengan 49, jadi GF2-nya bisa kita ganti F2-nya menjadi G2A tambah 1. Nah, G2A tambah 1 ini sesuai dengan soal harus sama dengan 49. Karena GX sama dengan X kuadrat, berarti untuk G2A tambah 1 itu bisa kita ubah menjadi 2A tambah 1 kuadrat. Dan itu hasilnya juga sama dengan 49. Jadi ini X kuadratnya kita ubah jadi 2A tambah 1 kuadrat. Nah, berapa sih yang dikuadratkan itu hasilnya 49? Karena ini kan 2A tambah 1 kuadrat sama dengan 49. Jadi kita cari bilangan yang dikuadratkan hasilnya 49. Dan itu hasilnya adalah 2A tambah 1 sama dengan 7 atau 2A tambah 1 sama dengan negatif 7. Karena 7 kuadrat itu 49, negatif 7 kuadrat juga 49. Nah, pertama kita kerjakan satu-satu ya. Untuk 2A tambah 1 sama dengan 7, satunya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi positif 6. Berarti 2A sama dengan 6. Berarti A sama dengan 6/2, yaitu sama dengan 3. Untuk 2A tambah 1 sama dengan negatif 7. Berarti satunya kita pindah ruaskan menjadi negatif 1. Berarti 2A sama dengan negatif 8. Atau A sama dengan negatif 8/2, yaitu negatif 4. Dari sini kita sudah punya kedua nilai A-nya, yaitu A sama dengan 3 atau A sama dengan negatif 4. Yang ditanyakan di soal adalah jumlah semua nilai A. Berarti kita jumlahkan kedua nilai A, yaitu A1 tambah A2 sama dengan 3 ditambah negatif 4, yaitu hasilnya adalah negatif 1. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Nah, untuk cara yang kedua, pada saat dibentuk 2A tambah 1 kuadrat sama dengan 49. Nah, ini sebenarnya bisa kita cari jumlah semua nilai A-nya tanpa harus mencari nilai A-nya satu persatu. Caranya seperti apa? Jadi 2A tambah 1 ini kita kuadratkan terlebih dahulu menjadi 4A kuadrat tambah 4A tambah 1. Nah, ini sama dengan 49. Lalu 49 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif 49. Jadi kita peroleh 4A kuadrat tambah 4A kurang 48 sama dengan 0. Nah, untuk bentuk kuadrat kita punya rumus jumlah dari akar-akar bentuk kuadrat. Nah, untuk akar-akar dari suatu persamaan kuadrat dirumuskan dengan min B per A. Jadi min B per A ini min B-nya adalah 4, yaitu koefisien dari A. Kemudian A-nya adalah koefisien dari A kuadrat, yaitu yang ini, yaitu 4 juga ya. Berarti jumlah dari A1 tambah A2, rumusnya adalah min B per A. Jadi sekali lagi B-nya 4 yang ada di sini, yaitu koefisien A. Kemudian 4 yang ada di bawah itu dari koefisien A kuadrat. Jadi rumusnya adalah min 4/4. Kita peroleh dengan hasil yang sama. A1 tambah A2 itu sama dengan min 1. Jadi jawabannya sama, yaitu A. Tentu kalau cara mana yang harus kita pilih itu tergantung dari kondisinya masing-masing. Kadang lebih mudah kita pakai yang pertama, kadang lebih mudah kita pakai yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
atau soal terakhir di video ini. Jika untuk fungsi f berlaku fx tambah 2 sama dengan x kuadrat tambah 3, maka hasil kali semua nilai x yang memenuhi agar fx sama dengan 3 adalah. Nah, pada soal ini kita ditanyakan yaitu hasil kali semua nilai x apabila fx sama dengan 3. Jadi kita harus membuat agar fx ini sama dengan 3. Tetapi di soal yang diberikan itu bukan fx tapi fx tambah 2. Nah, bagaimana cara mengubah x tambah 2 ini menjadi fx? Jadi caranya adalah agar fx tambah 2 ini berubah menjadi fx, x tambah 2 harus kita inverskan, lalu inversnya itu kita masukkan ke x yang ada di luar. Nah, karena di sini x tambah 2 harus kita inverskan, berarti inverse dari x tambah 2 itu kan harusnya adalah x kurang 2. Jadi inverse ya, kalau inversenya penjumlahan ya pengurangan. Jadi untuk x tambah 2 kita inverskan, hasilnya adalah x kurang 2. Lalu nilai inversenya itu kita masukkan ke x yang ada di luar ini. Sehingga diperoleh fx sama dengan x kurang 2 kuadrat ditambah 3. Lalu bentuk ini kita uraikan menjadi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x ditambah 4 lalu kita tambah 3. Nah, 4 tambah 3 itu sama dengan 7. Jadi x kuadrat kurang 4x tambah 7. Nah, ini adalah bentuk fx-nya. Tadi kita diminta untuk membuat fx itu sama dengan 3. Jadi x kuadrat kurang 4x tambah 7 harus sama dengan 3. Nah, sampai sini 3-nya bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Sehingga diperoleh x kuadrat kurang 4x tambah 4 sama dengan 0. Nah, karena kita diminta untuk mencari hasil kali semua nilai x, jadi cara yang pertama kita cari nilai x-nya satu per satu. Sehingga x kuadrat kurang 4x tambah 4 ini bisa kita faktorkan ya menjadi x kurang 2 dikali x kurang 2 sama dengan 0. Berarti kita bisa memperoleh x1 dan x2-nya yaitu sama ya, yaitu x1 sama dengan x2 itu hasilnya sama dengan 2. Nah, dari sini untuk hasil kali semua nilai x-nya karena x1-nya 2, x2-nya juga sama dengan 2, berarti kita bisa peroleh x1 kali x2 itu sama dengan 2 kali 2, yaitu sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah A. Atau sama seperti sebelumnya, kita bisa mencari hasil kali dari semua nilai x-nya tanpa harus mencari nilai x1 dan x2-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk x1 kali x2 itu kita bisa gunakan rumus C per A. C itu adalah konstanta, A itu koefisien dari x kuadrat. Nah, berarti C-nya itu kan 4 ya. Kemudian koefisien x kuadratnya itu 1. Berarti x1 kali x2 itu sama dengan 4 per 1, berarti sama dengan 4. Jadi dengan cara yang sama kita juga memperoleh hasil kali semua nilai x-nya yaitu sama dengan 4. Oke, demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Jika Bapak Ibu senang, silahkan like dan share ke media sosial Bapak Ibu. Dan jika berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Dan apabila Bapak Ibu punya soal yang ingin di-share dan ingin dibahas melalui channel ini, silahkan kirim melalui email yang akan saya cantumkan melalui kolom komentar yang ada pada video kali ini. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.